Malam itu, sekelompok 5 teman, Dika, Aris, Sinta, Nia, dan Farhan, memutuskan untuk berkemah di hutan yang terkenal sepi di pinggiran kota. Mereka mendengar dari penduduk setempat bahwa hutan tersebut sudah lama ditinggalkan karena ada kisah-kisah seram yang menghantui. Namun, para pemuda itu mengabaikan peringatan tersebut dan menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka. Dengan penuh semangat, mereka berangkat ke hutan. Perjalanan ke lokasi perkemahan awalnya lancar. Saat matahari mulai terbenam, mereka berhasil sampai di tempat yang mereka pilih. Sebuah dataran kecil di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan bayang-bayang gelap yang mulai menjalar. Angin malam yang dingin mulai terasa, tetapi tawa mereka memenuhi udara. Tak ada yang merasakan keanehan. Malam semakin larut. Setelah mendirikan tenda, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun. Dika, yang selalu suka menggoda teman-temannya, mulai menceritakan legenda tentang hutan itu. Kalian tahu nggak? Katanya di hutan ini dulu ada seorang pemburu yang hilang tanpa jejak. Konon, arwahnya masih berkeliaran, mencari siapapun yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya. Ujar Dika dengan suara rendah, mencoba menakuti teman-temannya. Aris, yang dikenal pemberani, tertawa sinis. Ah, itu cuma cerita buat nakutin anak kecil. Tapi Sinta, yang lebih sensitif, merasa ada sesuatu yang aneh. Angin berhembus pelan tapi terasa seperti ada yang mengintai dari balik kegelapan. Dia mencoba tidak memperlihatkan kekhawatirannya, tetapi matanya terus melirik ke arah hutan. Malam semakin pekat. Bulan yang semula bersinar terang kini tertutup awan tebal. Udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara hutan, jangkrik, burung hantu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Tiba-tiba, Farhan merasa ada yang salah. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berkata, kok nggak ada suara hewan sama sekali ya? Harusnya ada jangkrik atau burung hantu, kan? Yang lain mulai merasakan kegelisahan. Nia, yang dari tadi diam, tiba-tiba berbisik, kalian dengar nggak? Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi. Semua terdiam, hanya suara api yang berderak terdengar. Dalam kesunyian itu, terdengar suara ranting patah, jelas terdengar dari balik pepohonan. Mereka semua menoleh serentak ke arah suara tersebut. Cahaya api yang menari-nari tidak cukup untuk menembus pekatnya hutan, tapi mereka bisa merasakan ada sesuatu di sana, sesuatu yang mengamati mereka. Kalian dengar itu? Aris berbisik. Kali ini suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Sebelum ada yang sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Langkahnya berat, menyeret, seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan dengan susah payah. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kuat, hampir memadamkan api unggun. Dika bangkit, berusaha tenang. Mungkin cuma hewan, katanya, meski suaranya sedikit bergetar. Namun, langkah itu semakin mendekat. Dalam kepanikan, Sinta mengambil senter dan menyorotkan cahaya ke arah semak-semak. Awalnya tak ada apa-apa, tapi kemudian, di antara ranting-ranting, tampak bayangan seseorang, tinggi dan kurus, berdiri kaku dengan kepala miring ke satu sisi. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya kosong, hitam legam, dan mulutnya terbuka lebar, seakan sedang berteriak tanpa suara. Sinta berteriak kencang, membuat semua orang panik. Mereka langsung berlari menuju tenda, berusaha mencari perlindungan. Tapi sesaat sebelum mereka sampai, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih dekat. Aris, yang berada paling belakang, tiba-tiba merasakan tangan dingin meraih bahunya. Dia menoleh dengan napas terengah-engah, dan di sana, makhluk itu berdiri, menatapnya dengan tatapan kosong dan senyum menyeramkan. Dia berteriak memanggil teman-temannya, tetapi suaranya seperti tersedot oleh hutan. Tubuhnya membeku, kakinya tak bisa digerakkan. Dalam sekejap, makhluk itu melesat ke arahnya. Aris jatuh pingsan,
dan tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Sementara itu, Dika, Sinta, Nia, dan Farhan berhasil masuk ke dalam tenda. Gemetar ketakutan, mereka mencoba menghubungi bantuan lewat ponsel, tapi sinyal hilang. Mereka hanya bisa mendengar napas mereka yang memburu, serta suara langkah kaki di luar, seperti ada sesuatu yang mengitari tenda mereka. Tiba-tiba, suara Aris terdengar memanggil dari luar. Suaranya lemah, memohon, "Tolong, keluarkan aku." Tapi mereka tahu ada yang tidak beres. Suara itu terdengar aneh, seperti bukan Aris yang mereka kenal. "Jangan keluar," bisik Nia. Air mata membasahi pipinya. Namun Dika, yang merasa bersalah karena membiarkan Aris tertinggal, tidak tahan lagi. Dia membuka tenda sedikit, mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang menyelimuti hutan. Saat Dika hendak menutup kembali tenda, makhluk itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Matanya yang hitam menatap tajam ke dalam tenda. Dengan cepat, Dika berteriak dan menutup tenda rapat-rapat. Tapi sudah terlambat, makhluk itu menghilang, dan suara Aris kembali terdengar. Kali ini dari segala arah, memanggil-manggil dengan suara seram. Satu persatu, tenda mereka terasa seperti terperangkap. Suara-suara aneh terus terdengar, langkah-langkah yang mendekat, dan akhirnya, satu persatu mereka mulai menghilang, diambil oleh kegelapan, oleh sesuatu yang mereka tak bisa jelaskan. Pagi harinya, penduduk desa menemukan perkemahan itu. Namun, hanya ada bekas api unggun dan tenda yang terkoyak. Tak ada jejak kelima pemuda itu, seolah mereka hilang ditelan oleh hutan. Hanya hembusan angin yang membawa bisikan samar, "Tolong, keluarkan aku." Hanya terdengar suara entah dari mana asalnya. Selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.